Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mega Putri Rahmani, CGP Angkatan 8 dari SMPN 1 Atap Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran. Sebelum mempelajari modul 1.1 mengenai refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, saat mengajar di kelas dan sebelum masuk materi baru, saya sering menjelaskan materi tersebut terlebih dahulu kepada siswa. Sebab bagi saya, mereka akan sulit paham satu materi jika tidak saya jelaskan terlebih dahulu. Walau pada materi tertentu sudah ada diskusi kelompok. Nah, siswa juga harus memperhatikan apapun yang saya jelaskan. Dan saya sering memberikan tugas dengan cara yang seragam, tanpa memperhatikan minat mereka. Serta jika mereka tidak membuat tugas, saya akan memberikan hukuman, yang mana hukuman tersebut telah disepakati bersama. Saat melakukan penilaian, semua anak juga harus lulus KKM. Nah, saat mengajar di kelas, saya juga kadang terburu oleh waktu dalam mencapai ketercapaian pembelajaran hari itu, sehingga hal-hal penting lainnya seperti membentuk karakter peserta didik sering terabaikan. Setelah belajar modul 1.1, saya mulai tersadar bahwa yang saya lakukan belumlah benar. Saya merenung dan saya membandingkan apa yang telah saya lakukan di kelas dengan filosofis Ki Hajar Dewantara. Ki HD menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Lalu menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memunculkan sifat baiknya dan mengaburkan yang jeleknya. Bisa kita lihat pada gambar pendidik yang dianalogikan sebagai Pak Tani, sekolah yang dianalogikan sebagai sawah, dan benih padi yang dianalogikan sebagai anak-anak didik kita. Bila benih padi ditempatkan di sawah yang subur, dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, serta perhatian dan perawatan dari tangan dingin Pak Tani, meskipun benih padi yang ditanam kurang berkualitas, namun kemudian akan tumbuh dengan baik dan menghasilkan padi yang berkualitas. Begitupun sebaliknya, meskipun benih padi yang ditanam benih yang berkualitas, namun jika ditanam di sawah yang gersang dan tidak dirawat dengan baik, maka benih padi tersebut mungkin tidak akan tumbuh dengan optimal. Perlu diingat ya, anak bukan kertas kosong yang bisa kita tulis dan gambar sesuka hati kita. Anak mempunyai kodratnya sendiri yang tidak bisa diubah oleh pendidik. Seperti halnya Pak Tani tadi, dia tidak akan bisa mengubah benih padi menjadi jagung. Dia hanya bisa memperlakukan benih padi sesuai dengan kodratnya padi, sesuai dengan tumbuhnya padi. Dan dia merawat jagung sesuai dengan cara dia menanam jagung. Nah, tentunya kita sebagai pendidik hanya bisa mengarahkan tumbuh kembangnya kodrat tersebut. Bukan hanya kita, namun keluarga, khususnya orang tua, adalah pusat pendidikan bagi anak. Peran orang tua adalah yang pertama dalam pendidikan anak. Pendidikan sejatinya selalu bergerak dan dinamis. Perubahan tersebut mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan keadaan lingkungan di mana anak tumbuh. Sebagai contoh, konteks lokal sosial budaya, anak yang tumbuh di daerah perairan tentu akan berbeda dengan konteks lokal sosial budaya anak yang tumbuh di daerah pegunungan. Sedangkan kodrat zaman menekankan bahwa pendidikan saat ini haruslah memiliki keterampilan abad ke-21. Yaitu kemampuan yang sesuai dengan era digitalisasi seperti saat ini. Sebagai guru, kita jangan ragu untuk menggunakan gadget sebelum dalam mengajar, seperti menggunakan laptop, ponsel, bahkan menggunakan sosial media yang sudah akrab dengan mereka. Ki HD juga menyampaikan bahwa pendidikan yang menghamba pada murid, sebuah diksi yang megah yang menggambarkan bahwa sebagai guru,
kita hendaknya dengan tulus dan ikhlas untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada anak. Pada hakikatnya, menghamba pada murid ini sama halnya seperti orang tua kepada anaknya. Mereka dengan tulus dan ikhlas membesarkan anaknya. Maka sebagai guru, kita hendaknya juga mampu seperti itu, menganggap anak didik itu adalah anak kita sendiri. Kita mampu memotivasi dan memberi ruang kepada anak itu agar mengembangkan minatnya serta membangun karakternya. Lalu membimbing anak itu agar menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Mari kita perhatikan ilustrasi berikut. Saya mengambil 3 hewan sebagai contoh, yaitu monyet, ikan, dan elang. Monyet begitu pandai memanjat. Bahkan saat disuruh memanjat sampai ke pucuk pohon yang tinggi pun, dia akan senang. Namun, jika monyet diminta untuk terbang ke angkasa, dia akan menyerah. Ikan begitu pandai berenang, bahkan jika diminta untuk berenang ke dasar lautan pun. Namun, jika ikan diminta memanjat pohon, dia akan menyerah. Elang begitu pandai terbang menuju angkasa. Namun, saat diminta berenang ke dalam laut, elang akan menyerah. Analogi ini menggambarkan bahwa kemampuan setiap anak itu berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan kemampuan anak didik kita karena mereka terlahir dengan bakat yang berbeda. Sebagai guru, hendaknya kita mampu menuntun dan memfasilitasi anak agar mampu menemukan bakatnya tersebut sesuai dengan minatnya masing-masing. Seperti kita ketahui, menuntun berarti suatu usaha membawa seseorang kepada suatu hal yang lebih baik. Tentunya tidak akan serta-merta berubah, namun kita bisa mempengaruhi karakter dari masing-masing peserta didik kita. Tentunya dalam membentuk karakter ini, kita harus menunjukkan keteladanan dan memberi contoh yang baik pada peserta didik, sesuai dengan 3 semboyan Ki Hadi berikut. Ingarso sung telodo, di mana berarti dari depan memberikan teladan. Seorang pendidik harus menjadi teladan, pembimbing, dan memberikan solusi kepada anak didiknya. Seorang pendidik hendaknya mampu menunjukkan contoh yang baik dalam berbicara, bagaimana menghargai orang di sekitar, dan bagaimana bertoleransi dengan sesama, dan banyak hal lainnya. Ing Madya Mangun Karsa, seorang pendidik yang selalu berada di tengah-tengah para muridnya dan terus-menerus membangun semangat dan ide-ide untuk mereka berkarya. Yang selanjutnya, Tutwuri Handayani, seorang pendidik yang terus-menerus menuntun, menopang, dan menunjuk arah yang benar bagi hidup dan karya anak didiknya. Banyak hal yang dapat saya terapkan, seperti menghadirkan rasa senang. Sebagai seorang pendidik, kita hendaknya bisa memancing rasa senang pada diri peserta didik sebelum memulai pembelajaran. Atau bisa dengan memberikan permainan-permainan yang berhubungan dengan pembelajaran, ice breaking, dan lainnya. Setelah anak merasa senang, kemungkinan semangat untuk belajar akan semakin meningkat. Lalu kemudian setelah mereka senang, kita bisa mengajak mereka untuk bersama-sama membuat kesepakatan kelas yang berguna agar kelas menjadi nyaman dan kondusif. Selanjutnya, berikan peserta didik kesempatan untuk memilih cara yang diinginkannya dalam belajar. Cara ini agar peserta didik mendapat keleluasaan untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan bakatnya. Cara ini juga memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk secara aktif dan mandiri bekerja dengan cara yang mereka sukai. Dan yang terpenting, hargai dan sambut setiap hal yang mereka dapat dengan tulus dan ikhlas.
dan bimbinglah agar mereka menemukan kebenaran dalam belajar. Perlu diingat, belajar tidak harus selalu berada di dalam kelas. Mereka sesekali bisa dibawa keluar kelas untuk lebih mendapatkan pengalaman yang konkret dan menyenangkan. Kemudian kita bisa juga secara aktif berdiskusi dengan peserta didik tentang apapun yang masih menimbulkan keraguan, serta meminta mereka untuk mengungkapkan pendapatnya tentang apa kesimpulan pembelajaran hari itu. Dan bisa menanyakan bagaimana perasaan mereka setelah mengikuti pembelajaran, serta hal-hal bagaimana seharusnya dan apa yang harus diubah dalam pembelajaran berikutnya agar menjadi lebih baik. Selanjutnya, saya bisa untuk mempengaruhi karakter peserta didik dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, memasukkan nilai-nilai moral yang sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di tempat peserta didik tumbuh. Atau yang kedua, dengan memberikan cerita atau menayangkan berbagai contoh kasus kepada anak didik. Dari cerita tersebut, saya bisa menanyakan kepada mereka, mengapa hal itu baik? Mengapa hal itu tidak baik? Oke, dari kasus tersebut, mengapa hal itu baik? Apa yang membuat hal itu tidak baik? Pemberian tugas dengan cara yang beragam adalah hal berikutnya yang ingin saya terapkan. Berikan pilihan kepada anak dalam mengerjakan tugas yang sesuai dengan minat dan keinginannya, agar mereka tidak merasa tertekan dan senang saat mengerjakannya. Demikianlah yang saya dapatkan setelah mempelajari modul 1.1. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih. Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat.